Pernah kebayang nggak gimana jadinya kalau satu pertandingan sepak bola itu bisa mengubah sejarah sebuah negara? Bukan, ini bukan cuma soal seneng-seneng sesaat, tapi benar-benar ngebelokin arah politik sebuah bangsa. Nah, hari ini kita bakal bongkar satu kisah yang nyaris banget terlupakan. Kisah tim Hindia Belanda, skuad Asia pertama yang main di Piala Dunia, dan gimana satu laga mereka nyaris mengubah segalanya. Ini dia pertanyaan besarnya yang bakal kita kulik bareng-bareng, soalnya ini tuh bukan sekedar cerita soal gol atau penyelamatan gemilang di lapangan ya. Ini cerita tentang identitas, tentang perlawanan, dan tentang satu momen di atas rumput hijau yang ternyata punya kekuatan buat ngubah sejarah. Oke, sebelum kita berandai-andai, gimana jadinya kalau kita harus kenalan dulu sama tim yang beneran berangkat ke Perancis waktu itu. Mereka ini para perintis sejati yang namanya nggak boleh kita lupain. Tim ini sering banget dijuluki tim gado-gado. Dan jujur, julukan itu pas banget. Skuadnya itu cerminan masyarakat Hindia Belanda kala itu. Campuran pemain pribumi, Tionghoa, dan Belanda yang disatuin sama cinta mereka ke sepak bola. Mereka jadi duta pertama Asia di panggung dunia loh. Keren banget. Tapi, di balik layar ada drama politik yang panas banget. Jadi ceritanya gini, ada dua kubu. PSSI yang nasionalis dan NIVU yang pro-Belanda. Mereka tadinya punya kesepakatan, tapi NIVU malah ngelanggar. Akhirnya PSSI marah besar dan mutusin buat boikot. Semua pemainnya ditarik. Jadi bisa bayangin nggak, tim yang berangkat ke Piala Dunia ini bahkan bukan tim terkuat yang sebenarnya bisa kita kirim. Sayang banget kan? Tapi di balik semua konflik itu ada pemain-pemain dengan kisah yang luar biasa. Mereka inilah yang ngasih jiwa ke dalam sejarah ini. Yuk kita kenalan lebih dekat sama 3 di antaranya. Pertama, sang kapten, Dr. Ahmad Nawir. Jauh sebelum dunia kenal Edgar Davids, kita udah punya kapten berkacamata. Uniknya, dia pakai kacamata bukan karena matanya minus, tapi karena saking giatnya belajar kedokteran. Dia bukan cuma atlet, dia itu seorang intelektual pribumi. Coba bayangin, di zaman itu, seorang dokter pribumi mimpin tim di Eropa, itu udah kayak pernyataan politik yang kuat banget. Terus ada Isaac Patiwael, pemain sayap lincah dari Maluku. Ada satu cerita yang diwarisin turun-temurun di keluarganya yang jujur aja agak tragis. Katanya, dia ini sebenarnya berhasil cetak satu-satunya gol Hindia Belanda di Piala Dunia. Tapi, gol itu dianulir wasit. Bayangin coba, satu-satunya momen kejayaan yang potensial di panggung dunia dihapus gitu aja sama tiupan peluit. Dan yang terakhir, ini karakter yang unik banget. Sang kiper, Tan Bing Moheng. Dia punya kebiasaan yang, ya bisa dibilang aneh. Dia selalu bawa boneka kecil yang dia anggap sebagai jimatnya, terus ditaruh di sudut gawang tiap kali mau tanding. Detail-detail kayak gini nih yang bikin mereka jadi terasa lebih manusiawi. Bukan cuma nama di buku sejarah. Oke, sekarang kita tinggalin dulu kisah para individunya. Kita beralih ke perjalanan dan kenyataan pahit yang harus mereka hadapi pas sampai di Prancis tahun 1938. Coba deh bayangin perjalanannya. Ini bukan naik pesawat jet ya. Mereka naik kapal uap dari Tanjung Priok. Ngarungin lautan selama hampir sebulan penuh. Sebulan di laut. Cuma buat main satu pertandingan 90 menit. Ini sih bukti dedikasi yang luar biasa banget. Dan pas sampai di sana, sambutannya jauh dari kata hangat. Karena postur tubuh pemain kita yang emang lebih kecil, wali kota Reims, kota tempat mereka tanding, ngelontarin komentar yang rendahin banget. Dia nyebut tim kita ini kurcaci. Komentar ini nunjukin banget gimana arogan dan superiornya pandangan mereka waktu itu. Dan hasil akhirnya, ya, kalah telak 6-0 dari Hungaria. Tim raksasa yang nantinya jadi runner-up turnamen. Jadi cuma satu pertandingan, satu kekalahan dan perjalanan panjang mereka pun selesai. Eits, tapi tunggu dulu. Mereka nggak pulang dengan tangan hampa. Koran Prancis sekelas L'Equipe muji teknik dribble para pemain kita yang katanya brilian. Bahkan bintang Hungaria, Giorgi Sarosi, ngaku kalau pertandingan itu berat dan beberapa pemain kita ngerepotin banget. Ini bukti kalau mereka punya bakat, cuma mungkin kurang solid aja organisasinya. Oke, itu tadi kisah nyatanya. Pahit memang. Tapi sejarah itu kan bukan cuma tentang apa yang udah terjadi. Sejarah itu juga tentang apa yang bisa terjadi. Nah, sekarang kita bakal main-main sedikit, kita putar balik waktu dan masuk ke dunia bagaimana jika. Pertanyaan ini, wah ini ngebuka banyak banget kemungkinan. Apa coba yang bakal terjadi kalau hasil satu pertandingan bola ini aja kita ubah? Yuk kita bedah 2 skenario yang beda banget. Skenario pertama yang ya masih lebih masuk akal lah.
Gimana kalau Hindia Belanda secara ajaib berhasil bikin kejutan besar dan ngalahin Hungaria di babak pertama? Nah, dampak jangka pendeknya ini bakal jadi rebutan. Di satu sisi, pemerintah kolonial Belanda pasti bakal pakai ini buat propaganda. Lihat nih, politik etis kami berhasil. Tapi di sisi lain, buat gerakan nasionalis, ini suntikan moral yang gak ada duanya. Ini bukti nyata kalau kita bisa ngalahin bangsa Eropa. Dan jangka panjangnya, kemenangan ini bakal jadi simbol abadi. Jadi mitos yang terus diceritain sama para pejuang kemerdekaan. Dan yang paling penting, ini secara permanen ngerusak narasi superioritas rasial yang jadi fondasi penjajahan. Oke, sekarang kita naikin level spekulasinya. Kita coba bayangin skenario yang hampir mustahil tapi dampak politiknya bakal dahsyat banget. Gimana kalau mereka bukan cuma menang sekali, tapi juara dunia? Kalau ini sampai terjadi, dampaknya bukan lagi sekedar moral, tapi krisis politik total buat Belanda. Mereka bakal ada di posisi yang sulit banget. Kenapa? Karena mereka nggak bisa seenaknya ngeklaim kemenangan ini sebagai kemenangan Belanda. Toh mayoritas pemainnya pribumi dan Tionghoa. Ini bakal nyulut ledakan nasionalisme yang luar biasa di seluruh Nusantara. Dan mungkin aja Belanda terpaksa ngasih konsesi politik penting, bahkan sebelum Jepang datang. Dan dampak jangka panjangnya? Ini bakal mengubah cara dunia mandang Indonesia selamanya. Waktu kita merdeka, kita nggak akan masuk panggung dunia sebagai negara baru yang asing, tapi sebagai bangsa yang udah dikenal, dihormati, dan dikagumi sebagai juara dunia. Kemenangan ini bakal jadi mitos pendiri bangsa yang paling kuat. Jadi, kalau kita rangkum nih ya, satu kemenangan aja udah cukup buat ngerusak narasi kolonial dan jadi simbol kemerdekaan yang abadi. Apalagi kalau jadi juara dunia, itu bisa meruntuhkan legitimasi kolonialisme dan bahkan mempercepat kemerdekaan. Ini nunjukin gimana olahraga bisa jadi pemicu perubahan politik yang masif. Nah, dari semua perjalanan menelusuri sejarah dan kemungkinan-kemungkinan ini, kita sampai di satu titik refleksi akhir yang kuat banget dan relevan sampai sekarang. Kutipan dari cucu Ishak Patiwel ini, jujur, ngena banget di hati. Sebuah pertanyaan yang nusuk langsung ke kita semua hari ini, yang nyambungin kisah heroik tahun 1938 itu sama kondisi sepak bola kita sekarang. Jadi, pada akhirnya, kisah ini ninggalin kita dengan satu pertanyaan besar. Bukan cuma soal gimana mereka bisa sampai ke sana waktu itu, tapi juga soal apa yang hilang di sepanjang jalan, semangatnya, keberaniannya, atau ada hal lain. Kisah Hindia Belanda 1938 ini bukan sekedar catatan kaki sejarah loh. Ini adalah cermin. Cermin yang ngantang kita buat bertanya. Kalau mereka aja bisa bermimpi setinggi itu di tengah segala keterbatasan, alasan kita apa untuk tidak bisa melakukannya hari ini?